Izin Ibu, aku Iya, suruh. Ya, Mel, masuk Mel. Mel, bisa ini belum masuk. satu ya Bu, saya mau ngikutin dari PPT-nya dulu, dari profil iya. instansinya. Terus itu Mas, Puskesmas Petung, Puskesmasnya rawat inap, lokasinya, kemudian itu tugas fungsi pokok dari Puskesmas, dari upaya kesehatan masyarakatnya, upaya kesehatan perorangannya, Mhm. sama dengan pelayanan puskesmas dengan jejaring fasilitas kesehatan lainnya, seperti dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri, atau klinik. Untuk wilayah Kamu dari kamu mama wilayah Hah? kerja dari Sudah? puskesmas Sudah itu kah? Belum? Belum. ini dari Kelurahan Petung, Lawe-Lawe, Tanjung Tengah, Sawang, Pejala, Kampung Baru, Sidorejo, Giripati, Giripurwa. Kemudian ada visi dan misi dari puskesmas. Kemudian dilanjutkan dengan adanya struktur organisasi dari Puskesmas Petung, dari UPT kepala puskesmasnya sendiri Pak Amsal, kepala tata usaha Bu Erlin dan sebagiannya. Kemudian dari poin yang 1.2 profil jabatan, di sini jabatan dari saya dokter ahli pertama golongan 3B. Kemudian tugas utamanya sendiri dari dokter ahli utamanya. Kemudian dilanjutkan dengan bab 2 review pembelajaran dasar CPNS dari sikap perilaku bela negara, kemudian agenda nilai-nilai dasar PNS, kemudian adanya agenda kan kedudukan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance dari manajemen ASN-nya, kemudian smart ASN-nya. Dilanjutkan dengan bab 3 Ibu, identifikasi isu. Identifikasi isunya ada 3 macam kemarin, kemudian dampaknya dengan kaitannya dengan materi agenda 3. Untuk yang identifikasi isu yang pertama, kurangnya kesadaran wanita untuk melakukan screening kanker serviks, dampaknya sendiri, yang mana kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian terbesar bagi wanita di seluruh dunia. Faktornya itu sendiri yang mempengaruhi tingginya angka kejadian kanker karena cakupan screeningnya dan deteksi dininya masih rendah. Kemudian kaitan dengan materi agenda 3, yang mana manajemen ASN menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu bersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman, yang mana dituntut memiliki literasi digital yang baik, termasuk kemampuan membuat, mengelola, menyebarkan konten digital secara kreatif, strategis untuk meningkatkan pengetahuan publik akan pentingnya melakukan screening kanker serviks pada wanita. Kemudian yang kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program CKG atau cek kesehatan gratis. Yang mana program ini dampaknya dari program sendiri itu dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kemampuan untuk mendeteksi masalah kesehatannya sejak dini, dan menekankan peningkatan layanan promotif preventif. Kemudian, namun akibat dari rendahnya antusias atau partisipasi masyarakat dalam program ini, sehingga tujuan yang di atas itu tadi tidak terjalan dengan baik, tidak dapat mempercepat identifikasi faktor resiko penyakit, pencegahan, dan tidak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemantauan kesehatan yang secara berkala. Kemudian untuk keterkaitannya sebagai dari materi agenda 3, di sini manajemen ASN-nya berfokus pada bagaimana mengelola sumber daya manusia agar dapat menjalankan tugas pemerintah secara efektif dan efisien, yang mana untuk CKG sendiri merupakan program dari Presiden Prabowo. Program CKG dirancang untuk memperluas akses screening kesehatan secara cepat, mudah, dan merata.
Kemudian yang smart ASN-nya dengan adanya literasi digital baik mampu memanfaatkan media digital memberikan informasi adanya program CKG agar agar dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan yang ketiga rendahnya pelayanan kesehatan balita untuk memantau tumbuh kembang anak. Yang mana untuk dampaknya sendiri di sini periode balita 0 sampai 5 tahun merupakan masa emas untuk pertumbuhan dan perkembangan dari anak, yang mana untuk kualitas tumbuh kembang anak sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor dari gizinya, stimulasinya, pola asuh, lingkungan. Nah, apabila gagal dari tumbuh kembang ini, maka dampaknya sendiri ada jangka panjang termasuk rendahnya kecerdasan dari anak, gangguan perilaku, serta peningkatan resiko penyakit degeneratif pada anak. Untuk keterkaitan dari agenda 3, di sini transformasi digital memberikan lebih banyak informasi, komputasi, komunikasi yang memungkinkan berbagai bentuk kolaboratif baru di dalam jaringan, memanfaatkan literasi digital dari pengembangan ide-ide baru, solusi untuk masalah yang dihadapi, kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia akan meningkat membawa balita ke pelayanan kesehatan guna memeriksakan dan memantau tumbuh kembang dari balita. Kemudian dari 3.2 penetapan isu terpilih di sini menggunakan USG urgensi, seriousness, dan growth, yang mana di sini didapatkan total skor yang tertinggi untuk poin yang kedua yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam program cek kesehatan gratis. Mungkin sampai sini Ibu masih. Iya baik, terima kasih Mbak Rindu yang sudah menyampaikan kalau gas aja ini isunya ya. Isunya ini itu sudah dibuatkan visum kan Mbak kemarin. Makanya bilang kalau mentornya Kemarin nggak ada, sudah Ibu, gas langsung. Oh sudah. Nah nanti cuman masih belum dimasukin ke dalam sini aja sih Bu. oh iya iya iya. Berarti untuk kegiatan-kegiatannya juga sudah ada ya. Jadi bakal Kegiatan tuh yang puasa aku kemarin kan Bu ada yang video, bagus. kemudian video yang eh, di pelayanan awal baru masuk itu yang ada TV di depan Iya iya daftaran, iya. kemudian adanya sosialisasi lintas sektor juga. Hmm. Itu nanti dibuatkan ini dulu ya apa tahapan-tahapannya dari setiap kegiatan itu. Nah, jadi Baik, Bu. kalau di awal tadi apa tadi kegiatannya rencana? Iya, minta Kenapa Bu? 10 menit untuk tadi yang pertama tadi apa? Sampai rumah. Ini Membuat video. jadi mundur lah bukan kegiatan pertama. Kegiatan yang pertama Masa langsung eh video. melakukan sosialisasi dulu Ibu lintas sektor, Heeh. kemudian sosialisasi pada saat CFD itu. Kalau lintas sektor itu gimana Mbak? Yang di Lintas maksudnya sektor yang itu siapa aja? dari kadernya Ibu, dari program-program yang Mhm. lain, misalkan ada Mhm. program balita atau kelas ibu hamil. Jadi sekalian untuk diberikan pengarahan untuk mengikuti program CKG di Punya puskesmas. data nggak? Punya data nggak? Maksudnya pasien yang berkunjung itu berapa? Di programnya itu Kak Bu, Boleh, silakan. Maksudnya kalau atau setiap hari yang oh di puskesmasnya ya Bu ya, uh untuk CKG-nya. iya. Oh iya ya Bu. Enggak maksud saya kalau memang enggak kan biasanya kan kalau di awal itu kan biasanya kan pasien itu kan pendaftaran ya. Nah itu kan udah kelihatan tuh misalnya hari ini berapa orang yang datang gitu kan ya untuk berobat ke puskesmas gitu kan ya. Nah, itu dari data itu bisa nggak dibuatkan apa ya kayak rekap data berapa misalnya kunjungan pasien selama misalnya kurang lebih 1 bulan yang lalu misalnya bulan Februari kemarin. Ini kan Bisa banyak Ibu. tuh. Eh, Nah, itu kan kalau itu yang belum tahu kan ada CKG. Nah, saya bisa nggak mereka itu sampaikan informasinya gitu. Dari data-data yang sudah Pak Rindu punya, nah nanti baru mereka diberikan informasi. Informasinya tuh mungkin bikin eh, apa ya kayak flyer kah yang dipasang di pada pendaftaran gitu kan ya. Atau mungkin mereka bisa scan barcode untuk baca-baca. Tapi kalau saya pikir sih mending bikin kayak
layer gitu ya yang ditempel atau diletakkan di meja pendaftaran. Jadi mereka supaya tahu, oh ternyata di situ tuh ada cek kesehatan gratis, misalnya seperti itu. Nah, jadi mungkin itu ya yang untuk langkah awalnya, identifikasi dulu jumlah kunjungan pasien yang intinya apa ya, kayak macam survei kecil-kecilan juga ada kali yang maksudnya ingin mengetahui mereka itu tahu nggak dengan cek kesehatan gratis ini gitu. Bisa dicoba seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah kelihatan, oh ternyata belum terlalu banyak misalnya yang tahu. Nah, nanti setelah itu baru Mbak Rindu buatkan ininya apa flyernya gitu. Jadi di dalam flyer itu berisi misalnya tentang peraturan pemerintahnya kah, atau mungkin peraturan dari Kementerian Kesehatan kah, gitu ya, yang menyatakan bahwasannya sekarang itu ada cek kesehatan gratis. Misalnya. Nah, terus mungkin juga di dalam situ disampaikan apa-apa saja yang bisa dilakukan cek kesehatan gratisnya seperti itu. Nah, itu mungkin untuk flyernya gitu ya. Kapan misalnya dilaksanakannya? Mungkin bisa setiap hari gitu kali ya Mbak ya. Iya, setiap Pas hari. lagi berkunjung ke rumah sakit. Nah itu ke rumah sakit sih, puskesmas. Nah itu diinfokan aja untuk eh, apa di dalam isian flyernya. Nah kalau sudah dilakukan seperti itu, nanti baru apa Mbak bikin apa ya kayak semacam eh, kan tadi udah sekalian kalau di itu udah sekalian sosialisasi kan ya yang di flyer itu kira-kira sudah bisa sekalian sosialisasi ya. Nah Iya. terus nanti bikin video. Nah tuh yang berikutnya setelah bikin video ya kan bisa dilihat juga ya oleh masyarakat. Nah nanti baru kayak bikin survei gitu tingkat partisipasinya setelah dilakukan apa penyampaian tentang cek kesehatan gratis ini kayak gitu. Itu mungkin contoh ini aja ya untuk kegiatan yang sederhana ya. Nanti terserah kalau Mbak misalnya mau menambahkan lagi apa, ada yang baru atau apa, modelnya seperti apa, monggo aja. Nah, nanti dari kegiatan-kegiatan itu baru di breakdown lagi menjadi tahapan-tahapan. Apa saja tahapannya A, B, C, D, kemudian outputnya seperti apa, bagaimana, yang terlibat tuh siapa-siapa aja pihak-pihak yang terlibat, dan terakhirnya itu berkaitan dengan agenda berakhlak seperti itu. Nanti saya belum ini ya Mbak ya, belum ada share contoh laporan ya, sebentar ya. Saya ini sambil dilihat-lihat. Mungkin link Google Drive juga lupa ini. Cari ya. Nah, ini saya nanti kami baru mulai lagi jam 13.30 apa namanya? Hihi. Tahu, ada masih kelompok satu angkatan 7 ya. Nah, nggak apa-apa yang lain nanti sambil melihat-lihat juga ya. Nah, itu sudah saya share di grup untuk contohnya ya teman-teman. Jadi sambil dibaca-baca. Nggak apa-apa sekarang kita ini aja langsung untuk pembimbingan untuk yang bab satu, bab dua, bab tiga enggak nanti sambil berjalan ya. Selanjutnya siapa lagi nih yang mau pembimbingan apa yang mau menyampaikan ini ya? Iya, silakan. Iya, mau dulu, tapi maksudku kan minumnya nggak terlalu lama. Nanti kan maksudnya saya juga kan nggak pasti harus 45 pas 40 sudah dianggap sudah Izin boleh Bu, kan? Nggak boleh. Ya, boleh. tapi Padahal suaranya kalau agak orang ini ya boleh Bu, nggak pernah agak nggak berisik boleh. soalnya lagi Bandung mati lampu baik. tadi pakai genset. Ya. Oh ya, Kemas, ya ya ya. Iya Bu, Pantes tadi ini sekarang kan juga ada yang seminar nih di
kantor saya. Tadi ada yang bilang, "Oh, lagi mati lampu. Nggak bisa ini," katanya. Harus 45 menit. Ini belum selesai ya Bu, masih sebatas ini aja. Iya, nggak apa-apa. Namanya anu kan maksudnya harus sempat kalau Oke, 45 menit itu Pak langsung sudah saja ya Bu. wajar lah gitu ya. Itu kan masih Yang 45. pertama, dahuluan, isinya itu ada Wajar profil sudah. instansi. Profil instansi seperti ini sih Bu, kayak lokasinya di mana, terus visi misinya, terus untuk secara garis besar, Puskesmas Malidan memiliki 5 klaster, yaitu klaster manajemen, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan dewasa dan lansia, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan lintas klaster. Untuk struktur organisasinya, seperti yang di atas tadi ada 5 klaster. Saya untuk tupoksi unit kerja, saya masuk di bagian subbagian tata usaha, memiliki fungsi subbagian tata usaha itu ada 5. Yang pertama, pengelolaan administrasi umum dan persuratan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan aset dan sarana prasarana, penyusunan laporan dan perencanaan. Nah, di sini saya masuk di poin nomor 4, yaitu pengelolaan BM atau BMD, inventarisasi barang, pengadaan barang jasa skala besar, pemeliharaan dan sarana. Untuk urusan jabatan, yang pertama pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana. Jadi melakukan pemeliharaan rutin gedung seperti ruang pelayanan, instalasi, air bersih, tetap terus pendukung agar pelayanan optimal dan tidak terganggu. Yang kedua, pemeliharaan peralatan seperti genset, pompa, sehingga tidak terjadi kerusakan yang besar. Yang ketiga, yaitu inventarisasi dan pelaporan, yaitu melaksanakan pendataan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik daerah, pelaporan pelaporan penggunaan barang milik daerah. Untuk bab 2, review pembelajaran latar. Yang pertama ada sikap dan perilaku bela negara. Ini langsung aja ya Bu, yang bab 2. Terus ada nilai-nilai dasar seperti berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Untuk isu aktualisasi, jadi identifikasi ini dilakukan berdasarkan aktivitas analisis di lapangan. Yang pertama yaitu belum optimalnya penyimpanan arsip laporan persediaan barang milik daerah di Puskesmas Maridan. Untuk kondisi saat ini, penyimpanan arsip fisik laporan persediaan masih menjadi satu dengan aset lain berupa sertifikat tanah, serah terima barang milik daerah, dan alat kesehatan. Untuk akibat langsung yang dirasakan, kesulitan dan keterlambatan dalam pencarian dokumen. Karena arsip laporan persediaan masih tercampur dengan dokumen proses gitu kan. Yang kedua, potensi masalah yang ditimbulkan apabila tidak segera dilakukan penataan sistem penyimpanan arsip, maka berpotensi terjadi kehilangan atau kerusakan dokumen. Dampak jika tidak segera ditangani, kehilangan atau kerusakan dokumen laporan persediaan dapat menyebabkan ketidakjelasan pertanggungjawaban administrasi barang milik daerah. Untuk keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN, yang pertama untuk manajemen ASN, yaitu akuntabilitas kinerja. Pengelolaan arsip yang tidak tertata mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan tugas jabatan secara profesional. Pengendalian internal, arsip yang tercampur meningkatkan risiko kesalahan administrasi dan lemahnya sistem kontrol. Yang ketiga ada disiplin ASN. Penataan arsip adalah bagian dari kepatuhan terhadap standar operasional dan regulasi pengelolaan BMD. Untuk keterkaitan dengan smart ASN, yang pertama yaitu literasi digital. Aktif harusnya mulai diarahkan pada digitalisasi. Yang kedua, integritas dan akuntabilitas. Arsip BMD berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah. Yang ketiga, manajemen data. Smart ASN mampu mengelola data sistematis dan aman. Yang kedua, isu yang kedua yaitu belum tersedianya prosedur pengambilan ATK dan lainnya di Puskesmas Maridan. Untuk kondisi saat ini,
Banyak rekan-rekan kerja puskesmas yang masih tidak taat aturan terhadap pengambilan ATK, padahal sudah terdapat catatan pengambilan ATK. Akibat langsung yang dirasakan, stok ATK tidak terkontrol dengan baik karena pengambilan tidak sesuai prosedur, ditimbulkan tanpa prosedur yang jelas dan pengawasan yang konsisten, terbuka peluang penggunaan ATK untuk kepentingan pribadi. Dan segera ditangani menurunnya akuntabilitas pengelolaan persediaan. Ketidakteraturan dalam pengambilan ATK menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dan dapat menunjukkan kepercayaan terhadap tata kelola. Untuk keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN, yang pertama yaitu disiplin kepatuhan ASN. Ketidaktaatan terhadap form pengambilan ATK menunjukkan belum optimalnya penerapan disiplin kerja dan kepatuhan terhadap SOP. Yang kedua, akuntabilitas kerja. ASN wajib mempertanggungjawabkan penggunaan barang milik daerah. Ketidakteraturan pencatatan berpotensi menimbulkan selisih stok dan kesalahan laporan. Budaya organisasi dan tata kelola. Manajemen ASN mendorong budaya kerja tertib administrasi, transparan, dan bertanggung jawab. Ketidakteraturan ATK mencerminkan lemahnya budaya kontrol. Untuk keterkaitan dengan smart ASN, yang pertama yaitu integritas. Smart ASN tidak menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, digital mindset. Yang ketiga, pengelolaan ATK dapat ditingkatkan melalui pencatatan digital seperti Google Form, spreadsheet, atau aplikasi inventaris, sehingga data real time dan akurat. Yang kedua, yang selanjutnya itu problem solving adaptif. ASN dituntut mampu merancang solusi seperti SOP, serta monitoring rutin stok dan pelaporan. Yang ketiga yaitu belum tersedianya sistem permintaan alat kesehatan masing-masing unit pelayanan puskesmas Marinda. Untuk kondisi saat ini, beberapa dari rekan kerja unit pelayanan masih menggunakan kertas manual terkait permintaan alat kesehatan. Akibat yang dirasakan, resiko dokumen hilang atau tertunda. Untuk potensi masalah ditimbulkan, ketidaksesuaian data permintaan dan stok. Untuk dampak jika tidak segera ditangani, ini gangguan pelayanan kesehatan. Keterlambatan atau kekurangan alat kesehatan dapat langsung menghambat pelayanan kepada pasien. Untuk keterkaitan dengan manajemen ASN, untuk manajemen ASN yang pertama pengendalian internal lemah, yang kedua manajemen ASN menuntut tata kelola administrasi yang tertib, sistem manual tanpa kontrol yang jelas, belum optimal sistem pengendaliannya, kinerja organisasi kurang efektif. ASN menekankan transparansi penggunaan barang milik daerah tanpa sistem yang baik, penggunaan akan menjadi lemah, pertanggungjawaban akan menjadi lemah. Untuk keterkaitan dengan sistem inovatif, smart ASN dituntut mampu menciptakan sistem kerja yang lebih cepat dan transparan, misalnya melalui aplikasi sederhana atau sistem budaya dan modern. Untuk pemilihan isu yang terpilih, yang jadi untuk rank satunya ini yang satu yaitu belum optimalnya penyimpanan arsip barang milik daerah. Itu saja sih Bu, baru sampai itu Bu. Baik, terima kasih Mas Adib yang udah menyampaikan isunya ya. Jadi isunya ini belum optimalnya eh, penyimpanan arsip ya barang milik daerah. Mas Adib, kalau misalnya bagi nanti kata optimal itu dengan apa ya bagusnya? Karena kalau optimal itu dia banyak aspek gitu yang Tolak ukurnya gitu nantinya, ya Bu. nantinya akan takutnya nanti sama pengujinya malah kemana-mana juga ditanyainnya gitu. Bisa nggak kita fokuskan kayak, nah kayak yang kegiatan kedua kan belum tersedianya prosedur pengambilan ATK kan dia spesifik ya. Iya. Oh, nah, Oke.
Jadi kalau yang optimal ini itu membuat bikin agak rancu gitu. Nah, Itu Kak Bu bisa belum adanya sebelum itu. adanya sistem penyimpanan arsip Oh sekali iya, ya. Karena kan itu salah satunya kan juga Mas kan apa akan membuat sistem kan, iya sistem Bu, sederhana gitu. ya Nah, benar. oke, pakai Google Spreadsheet ya kemarin ya. Google Form Bu. Oh iya pakai Google Drive, Google Drive. Google Drive ya. Nah, ini eh, kalau diuraikan diulang ikan belum ya? Di Fishbone Gimana belum Bu? ya? Kalau diuraikan di Fishbone belum ya? Yang kemarin sudah sih Bu, cuma belum dimasukkan. Oh ini kemarin Jadi itu mungkin kalau pelaksanaannya mungkin yang pertama kayak identifikasi, yang pasti identifikasi dokumennya dulu. Terus yang kedua ada pembuatan sistemnya itu. Sebenarnya yang satu sama dua ini kan kurang lebih masih ini gitu, masih ada standar pautnya. Jadi apa kayak bikin proses, bikin SOP-nya juga, kayak pengambilan persediaan gitu nanti. bikin draft ya kemarin kalau nggak salah ya, draft SOP gitu ya. Iya Bu, habis itu langsung baru sosialisasi ke rekan-rekan, baru yang terakhir kayak masukkan laporannya itu kemarin kayak kurang lebih seperti itu Bu kalau kegiatannya. Sadip suaranya kenapa mengecil-mengecil ya? Ya, Jadi yang pertama pasti untuk kegiatannya nanti itu yang pertama identifikasi dokumennya dulu sih karena kan masih tercampur dengan aset-aset yang lain. oke. Terus yang kedua pembuatan sistemnya itu. Terus yang ketiga karena isu satu sama isu dua ini masih berhubungan, intinya masih ada keterkaitan, jadi ada membuat SOP untuk pengambilan APK, baru apa sosialisasi juga sama rekan-rekan kerja terkait terkait prosedur pengambilan ini. Baru nanti kalau sudah ini baru dokumen yang persediaan itu baru kita masukkan ke SOP. Kurang lebih seperti itu sih Ya, rencananya. nanti yang jelas di breakdown aja dulu ya biar kalau di ada metrika itu kan enak ya mau lihat Iya, ya, kegiatannya apa, tahapannya bagaimana, outputnya seperti apa, pihak yang terlibat siapa saja, dan yang terakhir itu apa nilai-nilai berakhlaknya. ya, Ya, ya Bu. ya nggak apa-apa. Nanti apa sambil berjalan ya kita ini ya, kita cek. Oke, Siap Bu, terima kasih Bu. yuk sama-sama. Ada lagi? Ada lagi. Siapa lagi monggo saya persilahkan. Izin dulu. Iya. Kalau udah terlihat Bu. Oke. Ya, untuk di saya jadinya eh, mungkin nanti batu koreksi Bu terkait judulnya yang tepat seperti apa. Ini saya judulnya ngambilnya jadinya digitalisasi layanan konsultasi perangkat daerah melalui pemanfaatan Google Workspace dan Serikandi sebagai upaya peningkatan akuntabilitas layanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke. Nah, jadi selanjutnya mungkin kalau yang dari lembar persetujuan ini nanti mungkin ikutin yang contoh dari file yang Ibu kirim aja kali ya Bu ya. Iya betul. Ya baik Bu, jadi saya ikutin yang seperti itu. Selanjutnya mungkin ke kalau secara struktur mungkin di ini Bu apa jabatan profil jabatan ini kan saya masih secara umum ya Bu terkait Iya. profil jabatan. Mungkin di nanti kalau saya lihat contoh teman-teman yang lain itu jelasin lagi ya terkait profil jabatan saya saat ini ya Bu. Iya betul. Kan dia profil itu kan profil kan Ah, dari organisasinya dulu yang paling tinggi ya, kan hierarkinya. Nah baru tupoksi bidang. Nah baru ya. nanti ke Anda yang secara pribadi. Oh, ya Bu, siap Bu. Oh, berarti nanti yang di bagian
struktur apa profil instansi ini inspektorat, terus strukturnya, baru nanti jelasin bidangnya apa saja, baru nanti Iya, jelasin betul, jabatan saya ada di bidang mana tadi ya Bu. betul. Kan dia lebih Oh ya, mengerucut gitu. oh ya siap Bu, baik, nanti Iya. diperbaikin. Maksudnya untuk yang bab 2 kan sesuai yang apa review Review pembelajaran lancar. kegiatan. Ya, sudah kurang lebih yang sesuai dengan materi yang di masing-masing agenda. Agenda 1, 2, 3. Lanjut ini kemudian nilai-nilai berakhlak. Nah, lanjut ke mana? Oh, bab 3. Bab 3 di sini saya ini saya kemarin juga lupa, ternyata memang bab 3 itu terkait identifikasi isu dan penetapan isu itu dikaitkan dengan ini ya Bu, peran dan kedudukan ASN tadi ya Bu, di manajemen ASN dan smart ASN. Di sini saya belum saya hubungkan di bagian itu, baru sekedar 3 isu yang saya pilih kemarin. Nanti saya perbaikin Bu. Nah itu berarti apakah cukup keterkaitannya atau tadi ya ada yang saya lihat teman-teman itu ada yang sama dampaknya ya Bu atau penyebab ya? Iya, dimasukkan juga itu biar lebih apa ya? Maksudnya tuh ketika orang membaca itu apa kayak penyajiannya tuh lengkap aja gitu kan ya. Oh iya Kita Bu. bisa dapatkan gitu. Gak apa-apa ya dimasukin. Iya Bu, nanti Ya, diperbaikin lagi. iya. Nah, selanjutnya ini untuk penetapan isu terpilih. Ini saya sudah jelasin masing-masing di bagian USG-nya, kenapa dikasih nilai poin 4, kenapa dikasih nilai poin 5, dan kenapa dikasih nilai poin 3, sehingga terpilih eh, isu yang terpilih itu sudah ditetapkan berdasarkan rankingnya. Jadi sesuai kemarin disampaikan bahwa isu yang terpilih adalah belum tersedianya sistem pencatatan konsultasi perangkat daerah secara digital di Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian turun ke analisis fishbone-nya. Eh, ini kemarin saya analisisnya 6. Nah ini saya lihat berarti 6-6-nya ini dibikinin kegiatan atau nggak mesti dari Sebenarnya 6. iya, nggak harus selesai semua enam-enamnya ini karena mungkin ada di salah satu eh, apa tools ini yang mungkin kita tidak bisa apa ya tidak bisa mengeksekusi gitu. Kenapa ya? Mungkin misalnya nggak ada biayanya gitu ya. Kan Ya, kita kan kalau latsar kan harus 0 rupiah ya. Jangan sampai ada biaya lah kalau bisa yang dikeluarkan oleh teman-teman seperti itu. hmm. Atau mungkin nanti bisa kalau saya penjabarannya mungkin ada yang bisa kali di terkait sama metodenya mungkin bisa ada yang jadi satu Satu kegiatan ya Bu. boleh ya. Oh ya. Oke, ini kan mungkin masih mindset masih manual, masuk ke metodenya kan udah terkait bahwa Ya. proses pencatatan Hmm. dokumentasi masih manual, jadi dilakukannya adalah proses digitalisasinya itu seperti itu ya Bu. Iya. Baik, siap. Hmm. Ini dikaitkan nanti dengan cukup ini dikaitkan sama tadi ya Bu, bagian di manajemen ASN dan smart ASN-nya ya. Yang mana itu? Untuk Yang yang keterkaitannya. kegiatan, ya kegiatan dari Pisbon Heeh. atau proses matriks kegiatannya nanti langsung dikaitkan dengan ini aja, dengan berakhlak Eh, itu Bu. nanti yang dikaitkan itu nanti di metrik yang udah di udah dirinci itu loh Mas. Oh di bab Jadi 4 itu ya Bu ya. iya betul. Jadi kalau di bab 3 ini cuma sama agenda ketiga aja. 3. Oh ya, siap. Mm. Baik. Dikaitkan tujuannya. Nah, kalau untuk saat ini sih baru sampai di bab 3 Bu. Nah, tapi rencananya memang mau dikerjakan lanjutannya di bab 4. Tapi itu setelah lihat dari file yang Ibu kirim tadi, udah ada gambaran lagi sih Bu. Oh, Ya. untuk laporannya seperti apa nanti ke depannya. Iya, iya.
Mungkin itu Bu dari saya, tapi tadi mungkin ada apa koreksi atau apa Bu? Mungkin dari terkait dari tadi judul atau yang lainnya. Judul sih nggak digitalisasi layanan konsultasi perangkat daerah. Digitalisasi ini aja, kini jadi digitalisasi layanan konsultasi perangkat daerah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas di inspektorat daerah Kabupaten. Berarti dari melalui sama serikandinya ini dihapus dulu ya Bu, Nggak usah, dihapus dulu. sebagai Nanti kan, upaya heeh, peningkatan. Hmm. iya, Oh, gitu. nanti di dalam kegiatannya kan baru munculkan itu, Oh iya, Serikandi sama apa tadi itu satunya. Nah, pakai itu. berarti cukup ini aja Bu, sebagai Iya. upaya peningkatan akuntabilitas layanan Mm-mm. inspektorat daerah. Oh, nanti saya perbaiki lagi Bu, begitu. Jangan lupa ini apa tampilannya tuh dibuat yang se apa se eye catching mungkin ya. Jadi Oh iya Bu, ini kemarin bisa, baru saya bikin di Word iya, dulu Bu. Mungkin percaya. uh, rancangan dulu nanti Iya, dirubah ke bentuk yang lebih menarik. iya, aman-aman, siap. Iya Bu, oke. Terima kasih Mungkin Bu. cukup ini ya, oke, Iya siap. Bu. Lanjut siapa? Tapi sebentar ya, saya mau ke toilet dulu ya. Hmm.
Oke, lanjut, silakan. Selamat Siap. siang, Bu. Izin Ya, selamat siang kita. kabarnya. Ini Hmm. ada beberapa yang sudah saya kerjakan, Bu, tapi Hmm. ada yang belum masuk ke Canva-nya. Jadi untuk yang ini Iya. dua kali ya, Bu ya. Ini berikut rancangan laporan aktualisasi saya. Ini sudah saya buat juga, Bu, untuk lembar persetujuannya, juga pengesahannya berikut, sama lembar konsultasi mentor, dan juga lembar konsultasi ini yang coach ya, Bu ya. Untuk kata dasarnya sudah saya kerjakan, berikut juga daftar isinya juga. Dan ini halaman pendahuluan profil status lanjut. Untuk profil jabatan di sini saya masukkan polisi Pamung Praja mengenai ahli mengenai ada duanya. Saya masukkan untuk agenda sikap dan perilaku bela negara, pengertiannya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara dengan review penugasan dan hasil pembelajaran. Saya lanjut ke Word ya, Bu, ya izin. Dan saya sudah mengerjakan agenda nilai-nilai dasar dasar ASN-nya, Bu. Berikut juga pengertiannya, core value berakhlaknya, serta review penugasan dan hasil pembelajarannya. Juga manajemen ASN, Smart ASN sudah saya masukkan. Dan untuk bab 3, ini kemarin seperti yang saya paparkan, Bu, mengenai judulnya, saya ubah ke belum optimalnya, Bu. Mungkin izin jika Ibu ada saran nanti bisa diperbaikin, Bu, biar kami revisi. Jadi belum optimalnya peran Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima guna meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan juga ini sudah bukti dukung yang kemarin ya, Ibu ya. Saya langsung ke yang terdampak penetapan isu ini. Jadi nanti jadi dari penetapan isu ini dari tingkat urgennya, serius dan perkembangannya sudah saya lampirkan juga, Bu, sudah saya paparkan. Berikut juga kesimpulannya. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena isu ini memiliki tingkat urgensi, keseriusan dan potensi perkembangan masalah paling tinggi karena berdampak langsung pada masyarakat luas dan menjadi tugas utama Satpol PP dalam penegakan perda. Untuk isu kedua dan ketiga juga saya paparkan, Bu, kenapa saya tidak memilih isu-isu tersebut. Karena untuk isu yang kedua, potensi gangguan terutama pada institusi tertentu seperti unjuk rasa, potensi aktivitas industri atau kondisi sosial tertentu. Jadi tidak selalu terjadi, namun resiko relatif terkendali karena terdapat sistem pengamanan internal perusahaan. Untuk isu yang ketiga, isu ini dikategorikan sebagai prioritas rendah karena bersifat inovasi pendukung peningkatan kinerja dibanding penyelesaian masalah utama yang mendesak. Seperti itu, Bu. Ini untuk fishbone-nya. Fishbone-nya juga sudah saya kerjakan, Bu. Dari segi metodenya, SDM, sarana prasarana, regulasi, lingkungan, serta sosial ekonomi yang saya lampirkan. Berikut, Ibu, ntar. Jadi dari segi metodenya, saya itu penertiban masih bersifat insidental atau tidak ada sistem monitoring berkelanjutan. Evaluasi pasca penertiban belum rutin. Untuk SDM-nya, kompetensi komunikasi persuasif dan edukatif belum merata, konsistensi pengawasan belum maksimal, serta sarana prasarana, media sosialisasi kurang efektif dan kurang permanen.
karena tidak ada terdapat papan larangan seperti itu, Bu. Dan untuk belum ada sistem pemetaan digital titik rawan PKL. Juga untuk regulasi atau kebijakannya implementasi perda belum konsisten, sanksi administrasi kurang memberi efek jera untuk lingkungan, lokasi strategis, mendorong PKL untuk berjualan, area publik belum merata untuk sosial dan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketertiban umum, modal usaha kecil sehingga memilih lokasi strategis tanpa biaya. Untuk tujuan aktualisasinya juga saya paparkan secara umum terlaksananya penerapan nilai ASN berakhlak yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tujuan khususnya meningkatkan efektivitas pelaksanaan penertiban PKL, menguatkan pendekatan persuasif edukatif, meningkatkan kualitas media sosialisasi, mengurangi potensi pelanggaran berulang, meningkatkan citra Satpol PP. Berikut juga saya paparkan manfaat aktualisasinya bagi pribadi dan instansi. Juga saya paparkan ruang lingkup aktualisasinya, lokasi kegiatannya, kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan di lingkungan Satpol PP serta pada wilayah yang menjadi titik pelaksanaan penertiban PKL. Untuk fokus kegiatannya, penerapan pendekatan persuasif dan edukatif, penyusunan dan pelaksanaan jadwal penertiban, peningkatan efektivitas sosialisasi, penguatan koordinasi internal dalam pelaksanaan tugas penertiban, peningkatan kesadaran hukum PKL melalui pembinaan langsung di lapangan, evaluasi dan monitoring kegiatan penertiban untuk mencegah pelanggaran berulang. Untuk rencana kegiatan aktualisasinya, ini langsung di matriksnya ini rencana kegiatannya pemetaan dan identifikasi lokasi rawan PKL. Untuk tahapan kegiatannya melakukan koordinasi, observasi, pendataan jumlah dan jenis pelanggaran, dokumentasi dan penyusunan laporan hasil identifikasi. Outputnya data jumlah PKL, peta lokasi rawan, laporan hasil identifikasi. Juga saya sudah masukkan dengan keterkaitan core value berakhlaknya, Bu. Berakhlak. Oke. Ya. Dan untuk yang kedua, sosialisasi dan edukasi kepada PKL. Untuk kegiatan yang kedua, itu menyusun materi sosialisasi, pelaksanaan dialog dan edukasi kepada PKL, penyampaian imbauan secara persuasif, pemasangan spanduk atau banner terlarang di titik terlarang. Dokumentasi kegiatan untuk outputnya, notulen dan daftar hadir sosialisasi, spanduk terpasang di lokasi strategis, dokumentasi foto kegiatan. Untuk berakhlaknya sudah saya lampirkan juga, Ibu. Dan untuk kegiatan ketiga, pelaksanaan penertiban terpadu, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, TNI Polri, Kecamatan, atau Kelurahan, untuk melakukan apel persiapan, pelaksanaan penertiban secara humanis dan tegas, pembuatan berita acara, serta dokumentasi. Outputnya berita acara penertiban, dokumentasi kegiatan tertibnya lokasi dari PKL liar. Untuk kegiatan yang keempat, monitoring dan evaluasi berkala. Jadi di sini saya akan melakukan patroli rutin pasca penertiban, evaluasi efektivitas kegiatan, penyusunan laporan hasil monitoring, rekomendasi tindak lanjut. Untuk outputnya laporan monitoring, rekomendasi perbaikan, penurunan pelanggaran berulang. Untuk yang selanjutnya belum saya kerjakan lagi, Ibu. Ya, ya baik, Mbak Pita, terima kasih yang sudah menyampaikan progres rancangannya ya. Jadi ini sudah ada kurang lebih 4 kegiatan ya Mbak ya, Ya, betul. untuk menjawab ini. Mbak bisa nggak ini kan maksudnya biar ada kayak masuk smart ASN-nya gitu ya. Ya, Coba Bu. Mbak turun ke bawah dulu. Nah, oh ini kalau edukasi banyak. Oh berarti ini banner ini ya udah bikin anu ya. Ya, saya Heeh. memasang banner, Bu, untuk di titik-titik terlarangnya itu, Bu. Untuk Penjualan yang terlarang. Nanti saya buatkan ini juga, Bu, apa untuk bannernya nanti saya buatkan kayak fotografinya gitu, Bu. hmm, ya, maksud saya supaya apa ya kalau banner kan langsung dipasang gitu ya Siap, gede kan tapi kalau sana kayak player kah atau desain grafis kah nah itu kan lebih kepada ke yang bagi orang-orang yang kayak hanya tinggal ngeklik ngeklik gitu aja Mbak. Heeh. Maksudnya layar. ada unsur smart ASN-nya lah seperti Siap, itu. siap, siap, Bu. Oke, ini tinggal dipoles aja Mbak.
Siap Tadi Ibu. dimasukin, ini kan belum masuk ke Canva ya. Iya belum Bu. Baru Iya, beberapa. Siap iya, Bu. iya, iya. Tinggal ini dipoles aja di. Oh iya, sama ini. Kira-kira tadi kan videonya kan belum optimalnya ya. Iya Kalau Bu, belum betul. kalau optimalnya itu diganti, kira-kira bagusnya jadi apa ya? Kalau belum maksimalnya bagaimana Bu? Maksimal. Ini kata-katanya tuh suka ambigu. Kalau maksimal gitu ya. Aduh, aduh. Belum. Eh, eh, Hmm, izin Bu, jika ada saran. Hmm. Itulah. Saya kok juga jadi ini ya. Hmm, Atau nanti saya koordinasikan lagi dengan mentor Sama saya. mentor, betul. Siap, Kira-kira apa besok. gitu ya. Karena Mm-mm. gini Mbak, kalau optimal itu kan kayaknya terlalu luas ya. Iya, Jadi iya, banyak sekali aspek yang harus kita benahi gitu. iya Bu. Nggak cuma, tapi kan kalau di sini itu kan fokus gitu ya. Kegiatannya tuh apa. Iya, Jadi itu aja yang kita carikan solusinya, segala macam. siap. Nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Siap Bu. Serabutan nanti. Oke. Efektifnya kayaknya boleh, Mbak. Efektivitas peran Satpol PP ya? Belum efektifnya Belum peran Satpol PP. efektifnya. Nah, betul. Siap, siap. Belum efektifnya. Makasih Mas Adit. Betul-betul. Makasih Mas Adib. Oke. Bu, jadi untuk yang kedua ini, Mhm. bannernya saya ubah ya Bu ya, jadi player atau desain grafis ya seperti itu ya. Boleh. Ha-ha. Kan kalau banner itu kan di mana coba naroknya? Kan paling Di, di kantor. di itu sih Bu, di area terlarangnya itu dipasang. Tapi nggak tahu sih Oh, Bu, mungkin ada indikasi juga takutnya dirusak kali ya Bu ya. itu juga. Terus kita kan mengharapkan kalau pasar CPNS itu kan memang minim minim uangnya ya Mbak ya. Maksudnya memang nggak kalau bisa tuh yang 0 rupiah gitu ya. Nggak ada anggaran sama sekali. Siap Bu. Diarahkannya kan seperti itu kan. Kalau Mbak bikin banner nanti berarti Mbak harus nyetak berapa dong bikin banner satu. Mahal. Siap Ibu. Jadi kita sederhanakan aja seperti itu. Siap, siap, Supaya nggak membebani teman-teman ya. siap. Oke. Mohon izin, terima kasih Ibu. Yuk, sama-sama. Oke, lanjut siapa lagi? Yuk, teman-teman. Bahaya ini mata kalau udah jam segini ya. Padahal kita tuh nggak makan. Yuk, siapa lagi? Monggo, monggo. Izin Bu, saya Bu. Oke, ayo. Tapi Mbak saya Dika. belum buat susunan kegiatannya Bu, karena masih bingung Bu. Belum bikin tabelnya. Oke, nggak apa-apa. Kan Oke Bu, barusan saya siap Bu. share juga. Nggak apa-apa yang ini aja dulu. Oke. Izin Bu, yang ini untuk bab satunya saya buat seperti ini Bu, bab satunya. Ada profil instansi, yaitu pengertian dinas sosial, instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di wilayah Kota Samarinda. Lalu untuk visi misinya Bu, terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat menuju keberdayaan dan kemandirian PMKS dan PSKS. Lalu untuk misinya mewujudkan visi dari dinas sosial dan pemberdayaan ditetapkan beberapa misi. Yang pertama, meningkatkan keberdayaan dan kemandirian. Yang kedua, meningkatkan partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Yang ketiga, meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan PMKS dan menyediakan data dan informasi pembangunan kesejahteraan sosial. Dan untuk struktur organisasinya, di sini ada SOTK-nya, Bu, tapi masih berupa gambar, Bu. Nanti saya cari lagi tabel yang lebih lengkap, saya buat lagi, Bu. Karena ada beberapa pejabat yang sudah pensiun dan dipindahkan, Bu. Lalu untuk profil jabatannya,
tugas pokok saya melakukan fasilitasi putusan pemerintahan dalam administrasi dan pengarsipan digital. Dan tugas-tugas saya yaitu melaksanakan monitoring pelaksanaan program, mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kabid Resos. Dan untuk bab 2-nya, ini agenda sikap perilaku bela negaranya menganalisis isu-isu yang berkembang di lingkungan kerja dinas sosial. Dan untuk wawasan kebangsaannya ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, dan juga setia kepada Pancasila. Untuk analisis isu kontemporernya itu ada isu strategis, kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengarsipan, jadi berkas itu menumpuk. Lalu analisis ada masalah penataan arsip manual, yaitu tantangan kontemporer di era digitalisasi, dan juga dampaknya jika tidak ditangani akan menurunkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinsos Kota Samarinda. Untuk kesiapsiagaan bela negaranya, aksi nyatanya itu menunjukkan kesiapan dengan proaktif merancang sistem digitalisasi menggunakan cold storage sebagai solusi atas hambatan pengarsipan saat ini. Kesiapan mental yaitu memiliki integritas tinggi dalam mengelola data digital yang terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel pada pimpinan masyarakat. Lalu ada agenda nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama, berorientasi pelayanan, melakukan digitalisasi arsip. Yang kedua, akuntabel, mengelola dan menyimpan data digital. Yang ketiga, kompeten, meningkatkan kualitas hasil kerja. Yang keempat, harmonis, memfasilitasi rekan kerja dengan sistem sharing folder. Yang kelima, menjaga nama baik instansi dengan memitigasi risiko perusakan dokumen penting negara. Dan keenam, adaptif, berinovasi dengan memanfaatkan teknologi cold storage. Yang ketujuh adalah kolaboratif, bekerja sama dengan mentor dan rekan sejawat. Lalu untuk agenda kedudukan peran PNS ini, yang pertama ada manajemen ASN, yaitu tugas fungsi melaksanakan monitoring, pengolahan, dan pelaporan data. Dan untuk profesionalnya, menyelesaikan kendala pengarsipan manual melalui solusi yang sistematis dan terukur. Untuk smart ASN-nya, digital skill, digital culture, dan digital safety. Lalu untuk bab 3-nya yaitu ada deskripsi isu. Isu yang pertama, belum optimalnya penataan dan penyimpanan berkas arsip PPKS Resos di Dinsos Kota Samarinda. Dampaknya yaitu tidak efektif waktu dan proses pencarian data. Yang kedua, berkas fisik itu rentan rusak. Yang ketiga ini sulitnya melakukan sinkronisasi data PPKS. Lalu isu yang kedua, belum optimalnya penggunaan lembar kendali dalam verifikasi administrasi rehabilitasi sosial. Lalu dampaknya ada resiko kesalahan administrasi dan juga pelayanan terhambat. Dan untuk harapannya, adanya penerapan lembar kendali yang wajib diisi pada setiap tahapan verifikasi. Lalu isu yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi prosedur alur layanan bagi masyarakat PPKS. Dampaknya tidak efisien layanan dan kebingungan dari masyarakat itu sendiri. Dan harapannya tersedianya media sosialisasi yang informatif dan mudah diakses. Lalu saya juga membuat penetapan isu terpilih dengan analisis penetapan isu strategis dengan metode USG. Dan yang ranking 1 adalah isu yang pertama. Meskipun isu yang kedua dan ketiga itu memang bisa menjadi core isu, tetapi tanpa arsip yang tertata, verifikasi administrasi dan sosialisasi tidak akan didukung oleh data yang akurat. Urgensi data PPKS akan terus bertambah jika tidak segera, resiko kehilangan data fisik akan sangat tinggi. Dan juga seriousness, arsip yang berantakan menyebabkan waktu pencarian data menjadi lama. Dan growth, jika dibiarkan maka tumpukan kertas akan semakin menggunung. Dan juga resiko kerusakan dokumennya semakin besar.
Dan ini adalah metode Fishbone-nya. Ada main, method, material, dan chain. Akar masalahnya, staff kurang paham pentingnya manajemen aset digital, pengerjaan pengasipan masih manual, dan juga waktu yang terbatas. Dan untuk metodenya, sistem pencarian data masih dilakukan dengan membongkar tumpukan fisik, dan metode penyimpanan saat ini mengandalkan map. MakeChain belum dimanfaatkan media cold storage, dan juga keterbatasan melemari penyimpanan fisik dan risiko kerusakan. Material, yaitu data, yaitu lansia, ODGJ, anak terlantar, dan sebagainya bertambah setiap waktu. Berkas fisik yang rentan, dan berkas masuk dari berbagai sumber dengan format berbeda. Hubungan core issue dengan pilar Smart ASN, yaitu yang pertama digital skill, dengan melakukan digitalisasi dari berkas fisik ke cold storage menunjukkan kemampuan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Digital culture berupaya mengubah kebiasaan rekan kerja dari mencari berkas menjadi mencari data di folder digital. Lalu digital safety, adanya pembuatan SOP dan pembatasan akses folder pada cold storage menerapkan prinsip keamanan data. Ini tadi sudah di atas. Tujuan aktualisasi yang pertama, mewujudkan sistem pengarsipan digital yang terpusat, sistematis, dan mudah diakses melalui pemanfaatan cold storage. Lalu, meningkatkan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat melalui pengelolaan basis data yang lebih tertata dan akurat. Lalu, menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS berakhlak serta peran ASN dalam mendukung smart governance di lingkungan kerja. Manfaat aktualisasi bagi penulis sendiri yaitu meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak serta literasi digital smart ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai fasilitator pemerintahan. Lalu bagi instansi dinas sosial ini sendiri, meningkatkan efektivitas manajemen pengasipan dan risiko kehilangan, dan mempermudah koordinasi dan sinkronisasi data PPKS antar bidang. Lalu bagi masyarakat sendiri, memberikan kepastian layanan yang lebih cepat karena petugas tidak lagi memerlukan waktu lama mencari berkas fisik. Untuk ruang lingkupnya, yaitu yang pertama subjek, data PPKS, seperti lansia, anak terlantar, IJ, gepeng, dan anak jalanan. Lalu lokasinya tentu saja di lingkungan bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial tingkat kota. Fokus kegiatannya yaitu pemindaian scanning berkas, pemanfaatan media penyimpanan cold storage Google Drive, dan penyusunan SOP, penamaan file, serta penataan struktur folder digital. Izin Bu, mohon koreksinya. Terima kasih telah mendengarkan video. Baik, terima kasih Mbak Dika yang sudah coba menyampaikan rancangannya ya. Tadi coba lihat, tadi kan isunya yang terpilih itu yang pertama ya. Coba naik ke atas Mbak. Siap Bu? Ya, naik ke atas Mbak Dika. Di scroll. Bentar Bu, scroll tadi tak hilang Bu. Iya, iya. Maaf Bu. Nggak apa-apa. Oke, tadi isu pertama kan ya. Nah, ya ini. Siap Bu. Ini nanti penataannya kan inginnya penataan yang ini ya, apa, yang digital ya. Siap Bu. Rencananya nanti apa yang mau dikerjakan ini yang bulan apa ya kemarin tuh ya? Tahun ini aja ya baru ya. Proses untuk penataannya tuh baru mau akan dimulai bulan Januari ini ya. Eh mulai berlangsungnya bulan Januari kemarin ya. Iya Bu, untuk datanya dari Januari 26 Bu. Oke. Nah, terus sebenarnya sih agak susah saya kok belum lihat diagram. Tadi apa diagram Fishbone-nya sudah ya. Kalau belum melihat itu yang Mbak apa
metrika tadi sudah juga ya kalau nggak salah Mbak Dika ya. Coba ke bawah-bawah Mbak Dika. Ya, terus oh ini baru kenapa? Maksud saya yang eh sampai ke kegiatan-kegiatan itu belum ya? Yang ini. Oke, siap lanjut. Mhm. Ya, terus. Oke. Nah, ini nih maksud saya. Kan secara umum ya. Kalau kegiatannya udah kelihatan sih apa aja yang mau dilakukan. Cuma breakdownannya belum ya Mbak ya. Iya Bu, kayak belum dibikin misalnya per minggu tuh apa yang harus dilakukan gitu Bu. Oh, coba lagi turun ke bawah Mbak. Lanjut Mbak. Apalagi tadi yang seperti punyanya Mbak Pita itu. Oh iya, belum ya berarti ya. Misalnya kegiatan satunya apa, kegiatan Ya Bu, keduanya belum apa. diterjemahkan di dalam bentuk Iya, tabel. iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi sudah punya gambaran kan Mbak ya? Ya Bu, udah Seperti Bu. yang seperti yang kita kemarin diskusikan juga waktu pertemuan sebelumnya kan ya, kalau nggak salah ya, seingat saya ya. Sudah mulai kelihatan gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal dimasukkan saja kegiatannya untuk memecahkan isu itu apa, kemudian tahapannya bagaimana, lalu outputnya itu apa, kemudian outputnya itu baru siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan terakhir itu baru keterkaitannya dengan agenda berakhlak. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan di dalam masing-masing kegiatan itu harus memuat unsur berakhlaknya. Outputnya juga Mbak jangan lupa ya. Jadi setelah tahapan kegiatan itu outputnya apa, kemudian siapa yang terlibat, dan terakhir terkaitannya dengan agenda berakhlak. Ya, saya buatkan ini dulu ya Mbak ya, Google Drive dulu. Jadi teman-teman bisa langsung masuk. Kalau kalian itu seminarnya tanggal 10 ya. Iya benar, tanggal 10 seminarnya. Ya Bu, benar Bu. Kalau sesuai jadwal yang dikasih dari panitia Bu. Oh, stop. Evaluasi rancangan aktualisasi 10 Maret. Oke.
hari Jumat ya, masih 2 minggu lagi lah ya. Nggak 2 minggu. Bentar itu minggu Minggu lagi. seminggu lagi, Bu. Seminggu lagi. Kita ini sudah pembimbingan yang kedua ya. Oke. Nanti itu aja ya Mbak ya. Mbak Dika nanti coba dilengkapi dulu. Nanti terus masukin di Google Drive yang akan saya share nanti ya. Eh, Siap, Bu. Teman-teman masukin semua nanti di sana. Terus nanti baru kita ketemu lagi. Nanti mungkin setelah ini akan ada kayaknya 2 kali lagi lah ya pertemuan ya. Paling memungkinkan. Jika memungkinkan ya. Kalau nggak salah kita kemarin hari apa ya? Terakhiran itu hari Jumat kemarin ya. Iya, Bu. Di jadwal ada hari Jumat lagi, Bu. Untuk Zoom-nya, Bu. Oh berarti sebentar. Sekarang hari Senin, terus nanti kita Zoom lagi ke tanggal berapa? Jumat, Bu. Tanggal 6, Hari Bu, Jum. kalau hari Jumat, Bu. Oh tanggal 6. Oke. Siap siap siap. Oke Mbak Dika. Siap, terima kasih, Bu. Yuk lanjut. Izin Ibu, Oke silakan. belum rapi tapi ya Bu. Untuk judulnya itu implementasi webis internal terpadu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi di sini webis internal karena webisnya hanya bisa diakses oleh kantor aja Bu yang menggunakan wifi kantor. Untuk supaya tidak ada anggaran yang keluar selama ini untuk aktualisasi. Lalu untuk bab satunya di sini profil instansi, ada gambar kantornya. Lalu di sini peran strategisnya, visi misi ini visi misi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lalu struktur organisasi untuk posisi saya sendiri ada di sini Bu, di kelompok jabatan fungsional di sekretariat. Lalu kemudian tugas pokok dan fungsi unit kerja. Kemudian profil jabatan saya di sini peranata komputer ahli pertama di sekretariat DLH PPU. Ibu izin ini perlu disebutkan nggak ya Bu sekretariatnya di sini atau nggak bisa? Oh nggak apa-apa Saya Mbak. apa ya? Lalu Apa? izin juga Bu, ini kan tupoksinya ngambil dari Permen Bu yang mengatur tentang peranata komputer. Itu ada 64 daftar tupoksi Bu. Jadi saya cantumkan semua. Tapi yang saya tebalkan ini adalah yang ada kaitannya Yang dengan aktualisasi. dikerjakan. Ya. Oke, oke. Lalu ini adalah bab 2. Oh, lupa ketinggalan bab 2-nya. Ini bab 2 itu yang pertama sikap dan perilaku bela negara. Di sini pengertiannya, lalu topik bahasannya apa aja. Kemudian review penugasan kemarin, Bu, sama apa yang saya dapatkan, pemahaman apa yang saya dapatkan setelah mengikuti pembelajaran agenda 1 ini. Di antaranya memahami bahwa persatuan dan kesatuan menjadi penguat, lalu memahami sikap loyal terhadap NKRI, sebuah kewajiban, dan demikian Bu. Lalu untuk agenda nilai-nilai dasar ASN pun begitu, jadi mendeskripsikan berakhlak itu apa saja di sini, dasar hukumnya apa saja, lalu saya review tugas kemarin, tugas kelompoknya yang diminta apa saja dan individu apa saja. Lalu hasil dari pembelajaran ini tuh tentang cara-cara penerapan nilai-nilai berakhlak dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, lalu peran saya sebagai dalam employer branding, yaitu berakhlak tadi Bu, supaya membangun citra ASN di masyarakat dan mengetahui dampak tidak diterapkannya nilai berakhlak. Ini berdasarkan studi kasus yang terkait pelanggaran nilai.
Lalu untuk yang ketiga itu agenda kedudukan dan peran. Di sini ya membahas tentang manajemen ASN dan juga smart ASN. Lalu dasar hukumnya apa saja, kemudian review penugasan, dan untuk hasil pembelajaran yang saya dapatkan itu mendapat gambaran pengembangan karir sesuai jabatan saat ini, lalu pemahaman tentang kode etik dan kode perilaku ASN juga jadi paham, lalu sama memahami konsep manajemen ASN dan prinsip ASN serta implementasinya di lingkungan kerja supaya tercapai karakter yang berkualitas dan berintegritas. Kemudian untuk aktualisasinya sendiri, isu yang diangkat ada 3, lemahnya tata kelola administrasi kunjungan yang masih menggunakan buku manual, lalu tidak adanya inventarisasi maupun integrasi data geospasial dan data tematik di DLH, keterbatasan dan ketidakmerataan peningkatan kompetensi bagi ASN DLH. Nah, untuk lemahnya sendiri ini yang tata kelola karena masih menggunakan buku tamu manual, itu belum tercapainya, sejalan sih sama belum tercapainya tadi sasaran strategis yang tertera di dalam dokumen Renstra. Kemudian dampaknya itu ada resiko kehilangan data, ketidakakuratan informasi, karena faktor tulisan yang berbeda-beda, lalu proses rekapitulasi jadi lambat, tidak tersedia data real time, penyalahgunaan data, kesulitan analisa tren kunjungan, kurang mendukung juga tata kelola berbasis digital, yang mana ini tercantum di dalam dokumen Renstra untuk perlunya peningkatan tersebut. Lalu keterkaitannya terhadap smart ASN ya tadi Bu, karena belum menguasai teknologi dan juga belum adaptif. Lalu untuk manajemen ASN sendiri belum optimalnya pengembangan kompetensi sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, isu kedua itu tidak adanya inventarisasi maupun integrasi data geospasial dan data tematik di Dinas Lingkungan Hidup. Ini yang pemetaan di masing-masing bidang itu belum merata, Bu. Jadi ada yang ada data petanya, ada tidak ada. Ini keterbatasan sumber daya manusia yang memahami sistem informasi geografis di kantor. Lalu juga untuk sekarang itu masih berjalan masing-masing. Jadi untuk pengambilan keputusan cenderung lama karena tidak bisa overlay kalau tidak kumpul semua. Eh, dan proses overlay juga jadi lebih lama karena data belum terpadu, gitu. Karena masing-masing masih di bidangnya, disimpan masing-masing belum ada satu kesatuan sistem. Akhirnya dampaknya tadi kurang optimal karena pengambilan keputusannya duplikasi, lalu tadi yang overlay juga. Nah, ini untuk monitoring dan evaluasi oleh eselon 2 dan eselon 3 sehingga berakibat pada kualitas pelayanan publik. Karena juga GIS ini erat kaitannya dengan penentuan rute dan lain sebagainya sih Bu, banyak untuk yang kaitannya dengan lingkungan. Tidak mendukung konsep smart governance juga. Nah, ini sebagai faktanya, Bu, untuk yang terkait ini, ada yang dari PPID, itu proses memperoleh informasinya lama karena harus koordinasi ke bidang dan menunggu jawaban dari bidang dulu. Belum lagi kalau memang data petanya belum ada, ya harus dicari dulu, lebih lama akhirnya. Harusnya bisa dijawab dalam 10 menit jadi 1 jam. Kemudian, fakta yang kedua juga di sini, dukungan dari isu ini tuh sejalan dengan isu strategis yang tercantum di dokumen Renstra juga terkait optimalisasi pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas dan lain sebagainya, yang mana diperlukan juga peningkatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Untuk keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu keterbatasan jumlah ASN tadi yang memiliki kemampuan GIS, dan juga untuk smart ASN belum kuatnya digital culture dalam kolaborasi pengolahan data geospasial dan belum maksimalnya digital skill dalam pembuatan peta tematik. Untuk isu yang ketiga yaitu keterbatasan dan ketidakmerataan peningkatan kompetensi bagi ASN. Di sini karena latar belakang pendidikan maupun usia yang beragam, jadi untuk kompetensi itu merata, terutama misal untuk hal dasar itu yang aplikasi-aplikasi milik pemerintah seperti My ASN dan lain sebagainya, ini untuk bukti dukungnya. Jadi perlu pendampingan terhadap
terhadap ASN-ASN yang belum paham bagaimana cara mengisi EKIN dan lain sebagainya, ataupun yang ngereset password gitu. Jadi akhirnya nanti terjadi penumpukan beban kerja, Bu. Nah, ini kaitannya dengan manajemen ASN, yaitu gap kompetensi di lingkungan dinas. Dan juga untuk smart ASN-nya belum meratanya tadi kemampuan literasi digital. Nah, untuk penetapan isu terpilih di sini menggunakan USG dan hasilnya sendiri yang prioritas pertama itu ada di nomor 2 yang tidak adanya inventarisasi maupun integrasi data geospasial dan data tematik di lingkungan hidup. Karena ini kaitannya dengan pelayanan publik juga sangat kuat. Untuk fishbone diagramnya sendiri, metodenya itu beberapa data tematik itu belum divisualisasikan. Lalu untuk SDM tadi seperti yang sudah sempat dibahas, ada yang menguasai kemampuan GIS itu sedikit dan tidak semua bidang ada gitu. Lalu perangkat dan infrastruktur juga terbatas, artinya untuk menjalankan sistem informasi GIS di perangkat masing-masing itu tergantung perangkatnya. Kalau perangkatnya nggak kuat nggak bisa dijalankan, sehingga di sini juga butuh solusi supaya bisa tetap bisa dapat datanya. Lalu administrasi, format penyimpanan dan spasial masih eh, berbeda-beda. Anggaran untuk pengembangan GIS juga belum diprioritaskan, terbatasnya anggaran untuk peningkatan infrastruktur juga untuk sarana prasarana. Data geospasial, kalau untuk lingkungannya data geospasial baru eh, ada baru divisualisasikan per bidang, artinya belum jadi satu kesatuan data yang terintegrasi. Kemudian untuk tujuannya sendiri itu membentuk karakter ASN yang sesuai dengan berakhlak, lalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sesuai tugas jabatan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan infrastruktur pelayanan yang berwawasan lingkungan, memudahkan pencarian data lingkungan berdasarkan wawasan geospasial, lalu menyajikan data dalam bentuk peta yang mudah dipahami, efektif, dan efisien dari sisi waktu, biaya, dan juga tenaga. Untuk manfaatnya sendiri, untuk instansi itu nanti jadinya tersedia sistem informasi geografis terpadu, sehingga dari sisi biaya, waktu dan tenaga dalam kegiatan bisa berjalan lebih efektif. Dari sisi pegawai, jika GIS dibuat berbasis web, secara fungsi lebih mudah dipahami karena tidak kebanyakan tools, Bu. Jadi langsung fitur akhir yang digunakan oleh user gitu. Masyarakat permintaan data itu jadi lebih cepat untuk didapat. Dan untuk penulis sendiri meningkatkan kompetensi kemampuan teknologi penulis serta internalisasi nilai berakhlak dalam mendukung pelayanan publik. Oh, ini ruang lingkup, Bu. Saya belum ganti juga ini. Untuk ruang lingkupnya sendiri, di sini Dinas Lingkungan Hidup untuk lokasi kegiatannya, hanya di situ saja. Lalu untuk fokus kegiatannya tadi, membantu unit kerja dalam mengumpulkan data tematik, lalu diubah jadi data geospasial, lalu melakukan pembuatan peta tadi, lalu inventarisasi dan integrasi seluruh data yang terkumpul, menyajikan data menjadi satu peta terpadu dalam bentuk web GIS yang belum kurang ditambahin. Lalu pihak yang terlibat itu adalah ASN Dinas Lingkungan Hidup. Untuk waktunya sendiri 45 hari ya. Baik, lalu tadi sudah coba bikin untuk ininya, Bu. Maaf, ini masih belum jadi satu dokumen terkait kegiatannya, Bu. Untuk kegiatan itu yang pertama pengumpulan data non-geospasial atau data-data tabel masih berupa hasil studi dan lain sebagainya yang belum bentuk peta. Mbak, ada ininya kan Mbak, apa? eh mungkin Word-nya kah atau apa gitu. Oh, ada Ibu. Nggak apa-apa, di-share aja. Oh ya, siap Saya Ibu. biar bisa lihat. Ya. Oh ya, nanti saya share ya Bu untuk PDF. Bentar, Bu. Soalnya kalau sambil lihat tuh enak. Oh iya Bu, sebentar ya Bu. Hmm.
Airin dokumenter hilang. Kita boleh. Baik, Ibu sudah saya share untuk itunya tadi. Oh, Nah, saya ini, share di sini. Maksudnya saya share di sini, Mbak. oh, share. Di share screen. Oh, iya, Bu. Tadi nggak masuk ya, Bu, share screen-nya ya, Bu. Nggak ada. Yang ini mungkin di stop dulu. Terus lanjut yang mau. Kan dia beda file gitu kan, Mbak ya? Oh, iya. Nah, ini di stop dulu. Terus nanti kita ini lagi. Oke, Bu. Oh, maaf, Bu. Nggak apa-apa. Nah, jadi ini untuk kegiatannya, tadi ada pengumpulan data non-geospasial dari masing-masing bidang. Yang mana tahapan kegiatan dari kegiatan ini itu adalah berdiskusi dengan eselon 2 dan eselon 3 terkait jenis data yang akan diinput ke dalam peta terpadu. Lalu pengumpulan data non-geospasial dari masing-masing bidang. Nanti output yang hasilnya adalah data non-geospasial atau data hasil studi masing-masing bidang. Lalu ada pembuatan sistem informasi geografis terpadu Dinas Lingkungan Hidup. Untuk tahapannya itu dimulai dari pembuatan data geospasial, tadi dari data yang kalau masih berwujud data non-geospasial. Lalu pengintegrasian data geospasial menjadi peta terpadu. Karena petanya masih per bidang-bidang kan, Bu. Jadi biar jadi satu sistem. Lalu pembuatan WebGIS pemetaan terpadu supaya lebih ringan untuk diakses di perangkat-perangkat yang tidak memadai juga untuk instalasi GIS. Lalu melakukan uji coba sistem. Setelah tadi di develop, selanjutnya diuji coba sistemnya apakah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya di deploy deployment WebGIS-nya di komputer server. Artinya supaya bisa diakses oleh semua ASN dengan menggunakan jaringan internal. Oke. Nah, kemudian untuk tahap kegiatan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pembuatan video panduan penggunaan. Ini mulai dari bikin storyboardnya, lalu persiapan alat, dan juga eh, mengambil kontennya, editing, ya gitu ya Bu. Belum saya Berarti nanti tulis. di anu ya, enggak maksudnya Ya, nanti ditambahkan. Heeh. ya. Lalu untuk pembuatan panduan penggunaannya, di sini juga saya video tadi yang tahapan keempat adalah pembuatan panduan penggunaan berupa buku manual. Nah, ini pertama mulai dari menyusun struktur buku panduannya, lalu membuat isi konten bukunya sesuai struktur, eh, dan lakukan koordinasi dengan atasan si Bu terkait izin publikasinya untuk di internal. Untuk kaitan outputnya tadi jadinya buku manual. Untuk tempat, aktor yang terlibat dan kaitannya dengan nilai berakhlak belum saya tulis sih Bu di sini. Iya, apa? Ya kan paling enggak kalau dengan ngelihat seperti ini kan udah, maksudnya saya juga udah bisa apa ya, ngelihat gitu ya. Oh ternyata ini yang akan dibuat ya. Ya, Bu. Pembuatan panduan. Ini panduan untuk video ya. Iya, ini yang satu video, yang satunya buku, Bu. Oh gitu. Jadi mulai dari pengumpulan data, bahan untuk dibikin webkisnya tadi, yang kedua bikin webkisnya, lalu bikin video, dan juga bikin buku, Bu. Untuk 4 kegiatan.
Ya, Mbak, ini nanti tinggal di ini aja ya, di apa, dimasukkan ke dalam matriknya biar kelihatan lah gitu ya, udah bisa kelihatan. Siap, Ibu. Hmm. Untuk judulnya bagaimana ya, Bu? Apakah sudah pas eh kah, Bu, tadi? Tadi tuh kayaknya yang penting nggak usah ada kata optimal sih. Ya, ini implementasi WebGIS internal terpadu Dinas Lingkungan Hidup. Ini saya tambahin internal ya, Bu, soalnya Boleh, khusus boleh. buat di Buat dalam. internal. Heeh. Uh-uh. Iya. Terima kasih, Ibu. Oke. Ada lagi kah, Bu? Sudah ya, Bu? Ntar cukup dulu ya. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Lanjut, ada lagi. Kalian sampai jam berapa tuh kalau pulangnya hari ini? Jam 3, Bu. Jam 3. Tuh, jam 3. Iya, belakang keluar. Jam Iya, Iya. iya. Oke, mungkin lanjut dulu dah. Mudah-mudahan selesai ya. Ada lagi kah yang mau ini? Atau dibuat dulu seperti yang udah saya saya share itu. Pada diem. Izin Ibu, berarti nanti ada link Google Drive ya, Bu, ya? Iya, nanti habis ini saya share ya. Minta ditunjuk kayaknya itu, Bu. Ah, gitu kah? Aduh, jangan tunjuk-tunjuk lah. Hmm. Yang tadi teman-teman sebelumnya udah pada ini duluan. Ya, ya Mbak Fitri boleh. apa sudah kelihatan, Bu? nggak apa-apa. Apa? Kirim ke Mandiri nggak apa-apa. Boleh, boleh. Izin, Bu, apa sudah terlihat, Bu? Iya, iya, udah, maaf. Izin, Bu, sebelumnya mohon maaf saya belum membuat kanvanya, ini baru gambarannya dibuat. Bab 1, untuk profil instansi, saya masukin profil bentuk SDM Kota Saranajaya, terus ada tugas dan fungsinya. Untuk visi dan misinya juga saya masukin, struktur organisasinya juga, profil jabatan, tugas pokok dan fungsi di bidang saya, selanjutnya tugas dan jabatan saya. Untuk bab 2-nya, review pembelajarannya di agenda pertama, sikap kewakilan negara. Di sini memahami wawasan kebangsaan dan menjelaskan 4 konsensus dasar. Selanjutnya, simbol negara juga saya jelaskan. Untuk kesadaran bela negara, di sini saya jelaskan nilai-nilai dasar bela negara. Selanjutnya, untuk implementasi sistem administrasi NKRI, di sini saya menyiapkan pelaksanaan kebijakan pabrik, kegiatan hukum, pelayanan pabrik, dan pengelolaan administrasi. Selanjutnya ada mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer instansi. Selanjutnya ada teknik analisis isu strategis. Selanjutnya kemampuan awal kesiagaan bela negara. Untuk agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, di sini saya menjelaskan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Selanjutnya, untuk agenda 3, kedudukan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini juga saya jelaskan. Untuk bab 3, isu ini masih hampir sama seperti minggu kemarin.
Identifikasi isunya itu kurang kesadaran dan kedisiplinan ASN dalam pada menargetkan arsip secara berkala, belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan digital, ketergantungan pada sistem tanpa adanya evaluasi manual secara rutin, dan masih ditemukan kesalahan teknis dalam proses pengunggahan dokumen. Itu jadi di sini saya ngambil isinya belum optimalnya kelengkapan arsip ASN digital pada dokumen manajemen sistem DMS dalam mendukung kelancaran layanan manajemen ASN berbasis digital. Saya lupa bukti kota Samarinda. Untuk selanjutnya penerapan isu terpilih di sini saya sesuai dengan USG-nya. Mentor dan rekan kerja menilai bahwa isu ini bersifat mendesak karena kelengkapan nasib ASN digital berkancang langsung dengan kelancaran layanan manajemen ASN yang telah berbasis sistem dan otomatis. Ketidaklengkapan dokumen dapat menyebabkan pengajuan layanan tertunda bahkan tertolak oleh sistem. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelayanan kepegawaian. Oleh karena itu, optimalisasi kelengkapan hasil mulai perlu ditindaklanjuti agar tidak menghambat proses administrasi. Itu untuk kepentingannya. Untuk seriusan dampaknya itu isu ini dinilai cukup serius karena berkaitan dengan kualitas tata kelola administrasi kepegawaian. Yang tidak lengkap dapat mempengaruhi validitas data, memperlambat proses verifikasi, serta menurunkan kualitas pelayanan berbasis digital. Meskipun tidak bersifat darurat atau krisis, dampaknya dapat mempengaruhi efektivitas sistem manajemen ASN secara berkelanjutan. Untuk perkembangan masalahnya, isu ini memiliki potensi berkembang seiring dengan meningkatnya transformasi digital dan integrasi layanan manajemen ASN. Ketergantungan sistem terhadap kelengkapan akses digital akan semakin tinggi. Apabila permasalahan ini tidak diatasi sejak awal, jumlah arsip yang tidak lengkap berpotensi bertambah dan semakin sulit untuk diperbaiki di kemudian hari. Oleh karena itu, ini dinilai memiliki potensi pertumbuhan masalah yang signifikan. Selanjutnya, untuk terkaitan isu terpilih dengan agenda 3, ini optimalisasi kelengkapan ASN digital merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan manajemen ASN berbasis sistem yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan memastikan arsip lengkap yang valid, ASN menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan publik secara profesional dan akurat. Selain itu, kelengkapan arsip digital berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian. Bisa mendukung data lengkap akan mempercepat proses layanan dan meminimalkan kesalahan administrasi. Lebih lanjut, tertib administrasi dan pengelolaan data yang transparan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berbasis digital, yang merupakan bagian dari implementasi smart governance. Dengan demikian, pemilihan ini tidak hanya relevan dengan tugas jabatan saya, tapi juga selaras dengan tujuan agenda 3. Untuk kegiatannya sebentar Bu, saya ganti. Ini Bu, yang pertama konsultasi dengan mentor terkait rencana aktualisasinya pada minggu pertama, kemudian identifikasi dan pengumpulan data awal itu di minggu pertama, analisis permasalahan dan penyusunan konsep solusi juga minggu pertama untuk dan minggu kedua dan minggu ketiga. Selanjutnya implementasi solusi akhirnya dan perbandingan hasilnya sebelum dan sesudahnya di minggu keempat, penyusunan laporan hasil aktualisasi di minggu keempat, dan konsultasi final dan penyempurnaan laporannya di minggu keempat. Sudah Bu, mohon arahan Bu. Baik, terima kasih Mbak Fitri yang sudah menyampaikan hasil dari apa rancangannya. Mbak, mungkin kalau kayak kegiatan satu itu kan kalau konsultasi itu kan kita pasti konsul ya untuk setiap kegiatan kita. Jadi saran saya sih mungkin kalau konsultasi itu bukan jadi kegiatan enggak, tapi itu bagian dari tahapan kegiatan.
Nah, jadi itu dia. Jadi yang pertama tuh ya identifikasi aja untuk apa pengumpulan data awalnya. Nah, nanti kan setelah didapatkan data awal, baru data itu dibuatkan apa ya, ya analisisnya betul, supaya mau mengetahui kan gitu ya, seperti apa sih permasalahan yang ada di awal ini. Nah, terus setelah kita dapatkan identifikasinya, data awalnya, nanti baru itu rencananya kalau untuk data ini kan ini ada analisis ya. Nah, kalau membuat analisis ini kan berarti harus ada data mentah yang kita kumpulkan. Nah, ini berarti mau diambil lewat survei gitu kah? Bu, maaf, maaf putus-putus Bu. Kenapa Bu? Iya, saya juga nggak tahu ya kenapa ya di tempat saya apa kurang stabil ya. Coba Mbak naik dulu ke atas Mbak, tadi Mbak sebentar naik dulu, scroll ke atas. Oh, beda Bu. Iya, iya ini kayaknya jaringan saya di kantor ini. Tadi ada tulisannya not instable. Yang apa tadi? Kegiatannya Mbak, kegiatannya. Bab 4. Teman-teman, saya sudah kirim link Google Drive-nya ya. Nanti monggo di. Nah, ini. Oh, oh ini belum di breakdown jadi Belum kegiatannya Bu. Mbak ya. Oh iya, iya, iya. Belum. Masih Oke, gambaran oke. kasar. Iya. Nah, nanti pokoknya Mbak untuk sebentar. Analisis permasalahan. Di analisis permasalahan ini kan berarti Mbak ada menyajikan data kan, karena di awal kan sudah melakukan identifikasi ya dan pengumpulan data. Nah, berarti yang dianalisis ini Mbak buatkan apa kayak semacam narasinya yang menyatakan hasil dari identifikasi ya kan ya. Nah, nanti kalau sudah itu didapatkan hasil analisisnya, barulah itu tadi implementasi solusinya apa tadi Mbak, membuat web apa tadi namanya tuh, susah Kalau banget saya. saya Heeh. mau ini Bu, sosialisasi, terus buat infografis, terus saya mau buat video. Kalau infografis saya mau share Instagram DKPSDM, kalau video saya mau buat di YouTube Bu. Terus kan masih ada beberapa orang yang mungkin masih datang ke sini karena belum mengerti dengan DMS, jadi sekalian sambil saya sosialisasikan. Oke, berarti itu ada di implementasi solusi ya. Jadi mungkin kegiatan ketiga ini aja Mbak. Tadi mau buat apa Mbak? Eh Sosialisasi, infografis, dan video Bu. banyak juga ya. Sanggupkah? Insya Allah Bu. Insya Allah. Ya sudah Infografis, kalau video, insya Allah sosialisasi ini yang agak panjang kayaknya. kalau saya sih tergantung teman-teman aja. Kalau memang bisa dilaksanakan, monggo seperti itu. Karena kita harus berhitung juga dengan waktu ya. Waktu kita kan juga terbatas gitu. Nggak banyak. Cuma 1 bulan. Apalagi kalian nanti banyak libur ya tuh, kepotong libur-libur. Ya Apa Bu. sih? Nanti dicoba aja ya. Nah, kemudian nanti ini kalau kok ada pengambilan data akhir itu saya gimana lagi Mbak? Kan sebelum saya melakukan aktualisasi ini, datanya itu grafiknya berapa persen gitu Bu. Setelah saya melakukan aktualisasi, berapa persen naiknya gitu Bu. Jadi data Oh, awal sama data akhir itu juga termasuk produknya Bu. oh. Nah, kalau gitu itu nanti berarti ada survei ya Mbak ya? Bagaimana ya Bu? Iya kan? Menurut Perlu survei kah itu berarti kayak gitu tuh kalau modelnya begitu?
Enggak, Bu. Di BKPSDM ini, admin ini, Bu, ada megang data source Pemkot ini, Bu. Jadi sebelum Oh, aktualisasi ada memang di situ sudah datanya, Bu. Jadi tinggal diambil. Terus oh, kita waktu ngeliat di sudah situ selesai aja. tinggal diambil. Siap, Bu. Oh, ngeliat di Tinggal itu nanti di apa web SS aja web gitu ya? grafiknya. Itu web gitu Web, kan, Bu. Pak? Web Oh, ya DMS, Bu. sudah. Di My Oh, ASN. ya sudah. Oh, ya sudah. Ya udah aman. Nah, untuk monitoring apa Mbak yang mau dimonitoring itu? Setiap kenaikan per harinya, Bu. Oh, itu kira-kira berapa lama itu? 1 minggu kah? 2 minggu ya? Ya, bukan dari awal eksekusi sampai akhir. Nah, bisa nggak yang nomor 5 dan nomor 6 itu kegiatannya dijadikan satu aja? Karena dia beririsan kan Mbak ya? Dijadikan satu. Nah, pengambilan data akhir dan monitoring hasil apa gitu. Mbak Sil, ini nanti ada, saya belum lihat itu diskon promosinya gimana sih, tidak ada ya. Mbak Sil mau belum ada sinyal promosinya. Eh, mm-mm. Terus kalau konsultasi final ini maksudnya seperti apa Mbak? Yang sudah fixnya, Bu. Yang sudah oke gitu, nggak ada revisi. Apa nggak perlu Oh, dimasukkan, Bu? sebenarnya sih perlu juga, tapi itu masuk di dalam kegiatan, Mbak. Kegiatan yang penyusunan laporan. Ya, Bu. Jadi dimasukkan saja, Bu. Itu kalau saya boleh ini, mungkin penyusunan laporannya itu jangan laporan hasil aktualisasi lah ya. Kalau bisa penyusunan laporan dari hasil apa sih namanya tuh proses, iya kan, yang Mbak lakukan kan? Kalau hasil aktualisasi ya udah pasti. Dari eh, hasil implementasi solusi apa, Bu? Nah, itu. Kalau aktualisasi ya pasti sudah tugas Anda, kewajiban Anda. Ini maksudnya. Oke. Mungkin cukup dulu ini kali ya kegiatannya, jadi bisa lebih disederhanakan tadi ya. Terus nanti dibuatkan tahapan-tahapan kegiatannya, lalu outputnya seperti apa, dan siapa yang terdampak, dan yang terakhir itu keterkaitannya dengan agenda berakhlak. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu berkaitan dengan agenda berakhlak. Mungkin gitu ya di breakdownannya ya. Ya, Bu. Jadi, Bu, untuk rancangan aktualisasinya, Bu, harus Mm-mm. Canva kan? Harus apa? Pakai Canva kan, Bu? Laporannya maksudnya. Ya, Bu. Atau dalam bentuk Word. Kalau Word nanti kan nggak bisa di ini. Maksudnya nggak ada apa tuh berwarnanya. Tadi seperti punya Mbak siapa tadi kan Mbak bagus ya. Jadi kita tuh ngeliatnya juga semangat gitu ya. Mungkin lebih kepada itu aja sih. Eh, Teman-teman ini mungkin juga karena waktu kita ini ya nanti gini aja. Apa yang belum ini kan masih banyak ya. Siapa lagi yang belum? Mas Tiger, Mas Fitian, Mas Panji, terus siapa lagi? Cewek sudah semua ya kayaknya ya. Nanti pada ini bingung kalau teman-temannya udah pada pulang. Nanti di ini aja ya dikerjakan dulu, kemudian di upload di Google Drive yang sudah saya share ya. Oke teman-teman ya. Bisa dengar suara saya? Misi Bu. Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Itulah, aduh, saya juga bingung.
putus begini nih. Jadi yang Nanti di teman-teman, nanti teman-teman ini aja ya, coba kerjakan dulu, nanti baru di upload di Google Drive yang saya share ya, linknya sudah saya share. Izin Bu, Ah, berapa ya. batas pengumpulannya Bu? Oh, batas pengumpulannya. Bolehlah kalau mau batas pengumpulan itu maksimal hari apa ya? Rabu deh, Rabu atau Kamis lah ya paling nanti saya susah meriksanya kalau Kamis. Rabu aja deh. Nggak apa-apa kan, bisa kan? Kita kan pertemuan lagi untuk pembimbingan itu hari Jumat ya tanggal 6. Betul? Rabu lah ya. Heeh. Bolehlah Rabu di ini ya teman-teman ya. Di upload. Sampai sini mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Ibu, izin. Iya. Jadi untuk rancangan aktualisasinya walaupun belum fix itu nggak apa-apa kami kumpulkan. Maksudnya belum fix apa Mbak? Maksudnya belum rampung semua gitu loh Bu. Maksudnya sudah saya kerjakan, tapi kan itu masih ada revisi lagi dari Ibu gitu. Oh, nggak apa-apa. Oh, upload aja dulu. Siap Bu. Sambil saya lihat-lihat, saya koreksi-koreksi juga. Misi Bu. Yuk. Jadi yang diupload itu yang kita kerjakan hari ini gitu kamu. Ditambahkan seperti yang pokoknya sudah ada diagram fishbone-nya, pokoknya ada yang isu terpilih ya, matrik isu terpilih, terus diagram fishbone-nya sama Sama rancangannya, keterkaitan sama berakhlak sama itu Bu. sama ininya sudah kegiatan-kegiatan ya, tahapannya, outputnya itu ada semua. Yang Bentuk kegiatan filenya berakhlak tuh itu Bu. kayak yang Ibu tadi kirimkan di grup itu Kak Bu? Betul. Baca dulu di situ. Enak sudah itu lengkap semua. Udah terstruktur sekali. Jadi teman-teman tinggal contoh saja. Berdasarkan isunya teman-teman kayak gitu. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Izin Bu, Silakan. Bu, nanti ini kan ada saya mau tanyakan sedikit nanti terkait mentor, apakah bisa chat biar lebih jelas ya? Kenapa Mas? Kenapa Mas? Putus-putus saya dengarnya malah. Mentor Izin Bu, kenapa? mau saya tanyakan sedikit nanti terkait mentor Bu ke Ibu. Mungkin apakah bisa saya chat ini aja langsung ke Ibu atau gimana Bu? Oh boleh, boleh. Iya Bu, nanti saya chat kalau gitu terkait mentor nanti. Ya, oke. Aman aja kah Kasih, Bu. mentornya Mas Tiger? Kalau mentor aman aja Bu, cuma mungkin nanti ada kendala karena mungkin dalam beberapa minggu ke depan itu nggak bisa ketemu Bu karena mungkin jadinya langsung sini aja. Beberapa minggu ke depan nggak bisa ketemu karena baru tadi berangkat itu mendadak juga untuk datangin anaknya di luar kota Bu. Oh iya. Ada musibah sedikit di luar kota. Jadi Kesian ya. ya itu. Iya. Nggak apa-apa sih kalau sama mentor itu chatting-chattingan juga boleh kok bentuk konsultasinya. Oh iya. Soalnya kan untuk di kelompok ini saya sama Fitian itu mentornya sama Bu. Sama. Satu orang. Iya. Oh iya. Oh takutnya nanti pas pada saat seminar gitu kah nggak ada mentornya? Seminar atau tadi mikirnya itu masalah dokumentasinya Bu, Dokumentasi. terkait yang Iya. Nggak apa-apa itu lewat WA juga boleh, nggak harus ketemu langsung kok. Oh iya siap. Iya. Namanya Berarti juga kan untuk yang tanda tangan konsul mentor bisa nanti berarti secara digital aja Bu. Boleh. Oh, baik, siap Bu. Terima kasih Bu. Yuk sama-sama. Jin Ibu, Iya. untuk hari Jumat itu jam berapa ya Bu kita Zoom-nya? Oh iya hari Jumat ya. Nanti takutnya
ini lagi ya. Saya tuh belum ini ya Mbak, kalau harus ngecek jadwal dulu ini takutnya hari Jumat itu. Oh, wait, sebentar. Hari Jumat itu saya ada seminar seminar angkatan. Kalian angkatan 7 kan ya? Ya, Ibu. Nah, itu saya ada seminar angkatan 6. Nah, kayaknya nggak bisa itu. Mungkin kita ketemu terakhir itu hari Kamis aja kali ya. Nah, makanya kan kalau Kamis kita ketemuan, kalau Rabu teman-teman kirim, nah kan kita bisa ketemuan hari Kamis. Iya, hari Jumat itu satu harian itu namanya seminar. Ya, baru saya ingat ya Allah, hampir aja. Ibu, nanti yang dikumpul di Google Drive itu sudah lengkap sama tanda tangan yang lembar-lembar pengesahan judul itu nggak, Bu? Nanti aja lah, Oh, nanti gampang aja aja. dulu itu. Mm-mm. Oh, Jangan buru-buru. siap, Ibu. Oke, Makasih, Ibu. yuk sama-sama. Oke, teman-teman, ada lagi kah yang ingin disampaikan? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri aja ya, teman-teman ya. Teman-teman nggak mau siap-siap pulang. Makasih banyak ya atas kehadirannya. Saya mohon maaf ya, Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. banyak, Ibu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Sampai ketemu lagi. Izin Izin ya, saya end meeting. Ya, Ibu. Yuk. Oh, astaga. Ibu yang